Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah saya di sini juga sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan materi terakhir yang ada di kelas 7 semester 2 ini, yaitu terkait dengan penyajian data. Sebenarnya penyajian data ini sudah pernah kalian pelajari juga waktu kalian masih kelas 6 SD. Dan nanti kalian kelas 8 SMP pun semester 2 juga akan mendapatkan materi terkait dengan penyajian data, akan tetapi namanya adalah statistika, gitu ya. Nah, harapannya setelah kalian pembelajaran kali ini, nanti yang kalian dapatkan apa? Satu, pasti kalian harus paham terkait dengan penyajian data. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyajikan data dan membaca dalam bentuk tabel baris dan kolom. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis data nanti dalam bentuk tabel kontingensi. Nah, untuk yang pertama, kalian harus tahu dulu data itu sebenarnya apa. Data itu adalah kumpulan keterangan, informasi, atau fakta tentang sesuatu. Bisa juga data itu artinya adalah permasalahan yang diperoleh dari suatu penelitian atau survei. Contoh data yang bisa kita lihat misalnya seperti ini. Ini adalah tabel penjualan baju di toko Asmara tahun 2020. Jadi datanya seperti ini. Nah, ada bulannya, kemudian ada jumlah baju yang terjual, kurang lebih seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan data. Kemudian dari data tersebut kita muncul bermacam-macam. Ada yang namanya tabel baris dan kolom. Artinya suatu data tersebut terdiri dari beberapa garis dan satu kolom. Baris dan satu kolom ya. Misalkan seperti ini, tabel penjualan motor di dealer Maju Jaya tahun 2020. Nah, misalkan seperti ini, bulan Januari 25 dan sebenarnya dan seterusnya ya. Di situ apa? Ini yang dinamakan satu variabel, yaitu variabelnya berupa bulan. Kemudian ini yang dinamakan kategorinya tadi ya, kategori Januari dan sebagainya. Kemudian ini namanya baris. Jadi kalau dari atas ke bawah ini namanya baris. Kalau yang ini itu namanya adalah kolom, yaitu satu kolom. Nah, untuk yang ini, yang 25, 3, 24, 32, 19, 26, ini adalah nilai data. Kemudian bagaimana cara kita membaca data tersebut? Nah, data tersebut kalau di sini kan kelihatan ya, Januari 25. Oh, ini artinya hasil penjualan motor bulan Januari 2020 ini sebanyak 25 motor, gitu ya. Kalau untuk Februari juga sama. Kalau Februari ini 24, artinya berarti penjualan motor di bulan Februari ini sebanyak 24 unit dan seterusnya. Begitu juga Mei ya. Nanti ketika kalian mengartikan Mei ini artinya oh berarti penjualan motor pada bulan Mei itu sebanyak 26 buah unit. Gitu ya. Itu untuk tabel baris dan kolom. Nah, mungkin kalian juga penasaran kalau memang ini diterapkan di dalam soal itu bagaimana? Oke, contohnya adalah seperti ini. Nanti bisa saja soal itu tidak berupa uraian, tapi berupa pilihan ganda. Contohnya adalah seperti ini. Penjualan beras di toko Grapya hari Senin sampai Jumat dalam satuan kilo kurang lebih seperti ini. 43, 22, 35, 21, 44. Maka penyajian data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, kita biasanya kalau soal seperti ini diminta memilih. Nanti kalian ada pilihan A, B, C, D. Kira-kira data yang benar masuk ke dalam tabel seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita tuliskan ini adalah hari ya, nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian nanti jumlahnya, di sini adalah jumlah penjualan beras setiap harinya. Nah, ini nanti kalian pilih jadi jawaban yang benar kurang lebih seperti itu. Itu adalah contoh yang pertama. Nah, contoh berikutnya, ini masih dalam bentuk tabel baris dan kolom, tapi kita harus menghitung. Contohnya seperti apa Pak? Nah ini, misal. Jika jumlah total pasien COVID-19 di Indonesia pada sampai tanggal 30 Maret 2020 itu sebanyak 1.414 orang. Jumlah tersebut lebih banyak 129 orang daripada sehari sebelumnya, dan sehari sesudahnya jumlah pasien positif COVID bertambah 114 orang. Sajian tabel yang tepat dari informasi di atas adalah biasanya juga pilihan ganda bisa atau berupa uraian. Ini nanti tergantung dari si pembuat soal seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cara mengerjakannya bagaimana Pak? Kita bikin tabel seperti ini. Tabelnya adalah tanggal 29, 30, 31. Jumlah, kan tadi yang sudah jelas itu kan jumlah tanggal 30-nya kan, yaitu 1.414.
Berarti yang saya kasih tanda tanya ini kita harus mencari terlebih dahulu. Bagaimana Pak cara mencarinya? Yuk. Tadi kan kita mencari tanggal 29 Maret itu sehari sebelum tanggal 30. Sehari sebelum tanggal 30 itu lebih banyak daripada sehari sebelumnya. Berarti jumlah 1414 ini dikurangi 129. Nah, ketemunya 1285 gitu ya. Itu di tanggal 29. Kalau kita mau mencari di tanggal 31 bagaimana Pak? Kan berarti sehari sesudahnya. Di sini dituliskan bertambah 114 orang. Ya sudah. Berarti 1414 ini ditambah 114. Berarti ketemunya 1528. Jadi kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, bentuknya adalah seperti ini. Jadi yang tanda tanya ini kita isi dari data yang sudah kita hitung ini. 29 Maret kita masukkan 1285. 31 Maret kita masukkan 1528 gitu ya. Itu untuk tabel contoh tabel baris dan kolom. Nah, yang akan saya berikan kalian berikutnya ini adalah penyajian data tapi bentuknya adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu biasanya tidak hanya satu, tetapi beberapa baris dan beberapa kolom. Kalau misalkan di soal diketahui tabel kontingensi A kali B, itu artinya A-nya itu barisnya berapa ke bawahnya, kalau kolom itu ke kanannya. Jadi misalkan saya berikan contoh, saya punya tabel kontingensi 5 kali 2, berarti kan contohnya adalah seperti ini, jumlah puskesmas dan klinik di Kabupaten Muara Sukses. Ini kan berarti ke bawahnya ini kan 5, ke kanannya itu adalah 2. Nah ini adalah namanya tabel kontingensi 5 kali 2. Nah, ini namanya apa? Variabel 1. Kemudian yang ini namanya variabel 2. Kecamatan itu variabel 1, puskesmas klinik itu variabel 2. Kalau yang suka maju dan sebagainya ini namanya kategori 1. Kalau yang ini namanya adalah 5 baris ya, ini seharusnya 5 baris. Kemudian di sini itu 2 kolom, karena kolomnya ada 2. Gitu ya, itu adalah tabel kontingensi 5 kali 2. Sedangkan yang 1, 4, 9, 23, 3812 ini adalah nilai datanya, gitu ya. Kemudian kalau kita misalkan ubah dalam bentuk yang lain, jadi tabel kontingensi 6 kali 3 misal. Kalau tabel kontingensi 6 kali 3 saya berikan contoh, yaitu misalkan jumlah koleksi buku pelajaran di perpustakaan kota. Misalkan seperti ini, ada matematika, bahasa Indonesia, inilah yang disebut variabel. Kemudian kalau untuk yang matematika dinamakan kategori variabel. Kalau yang jenjang namanya variabel 2. Kalau yang SD, SMP, SMA namanya kategori variabel. Kalau yang ini namanya baris sebanyak 6 baris. Kalau yang ini adalah kolom sebanyak 3 kolom. Sedangkan angka-angka ini namanya adalah nilai data. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tabel kontingensi. Berikutnya yang terakhir adalah saya akan berikan contoh terkait dengan tabel kontingensi ini seperti apa. Yuk. Contohnya seperti ini. Banyak lulusan siswa SMP Manggala tahun 2018 sampai 2020 ini jumlahnya ya. 224, 222, dan 221. Ternyata tidak semuanya melanjutkan ke SMA, hanya beberapa. Ya berarti kurang lebih 50% lah ya. 104, 110, 121 dan melanjutkan ke SMK 98, 85, dan 80. Sisanya bekerja. Nah, sajian data dalam bentuk tabel kita tidak bisa langsung memasukkan. Kenapa? Karena kita harus mencari data-data anak lulusan SMP Manggala ini yang bekerja. Kita harus cari dulu. Nah, tapi kita tuliskan dulu nggak apa-apa. Jadi tahunnya 2018, 19, 20 jumlah lulusannya. Kemudian setelah itu kita tuliskan SMA-nya, SMK-nya, bekerjanya masih saya tanda tanya. Kenapa? Kita harus mencari dulu. Oke, kita cari dulu bekerja pada tahun 2018. Caranya gimana? Ya, lulusannya ini dikurangi yang SMA, dikurangi SMK. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti 224 dikurangi 104 dikurangi 98. Berarti ketemunya 22. Kita cari yang selanjutnya, yang tahun 2019. Berarti gimana? Sama, 222 kurangi 110 dikurangi 85. Ketemunya adalah 27. Terakhir, kita cari yang 2020. Caranya gimana? 221 dikurangi 121 dikurangi 80. Ketemunya 20. Gitu ya. Itu, nah sudah selesai belum? Kan tadi data awalnya ini. Nah, maka selanjutnya data 22, 27, sama 20 kita masukkan kembali untuk mengisi tanda tanya ini.
Biar apa? Nanti biar ketemu jawaban. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti berikutnya masih kita sambung nanti terkait dengan diagram batang, diagram lingkaran, dan masih banyak yang lain ya. Sampai jumpa lain kesempatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.